Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di podcast Close the Door bersama Mas Khairul Anam sebagai pemateri. Nah, di dalam podcast ini kami akan bertemakan tentang berperan atau baperan di dalam dunia pendidikan. Untuk Mas Khairul Anam, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Khairul Anam ini berasal dari mana ini aslinya nih? Saya berasal dari Jawa Timur, di Cepu. Wah, beliau ini dari Jawa Timur, tapi kuliahnya di UIN Cyber, ya kan? Oke, kita langsung aja ke materi ini. Menurut Mas Anam ini gimana tentang seorang guru yang berperan atau baperan di dalam dunia pendidikan? Karena kan kadang di dunia pendidikan itu, kadang guru itu kadang sering baper gitu, sehingga banyak banget guru yang dilaporkan oleh orang tua siswanya gitu. Jadi menurut Mas Anam ini gimana? Upayanya harus gimana tentang mengatasi solusi masalah permasalahan ini? Oke. Oh, jadi ini membahas tentang yang lagi booming sekarang ini, tentang seorang guru yang dilaporkan oleh siswanya kepada orang tuanya gara-gara sebuah tindakan kekerasan. Itu menurut saya gimana ya? Kita itu sebagai guru mungkin lebih baik kita jangan terlalu baperan terhadap apa yang dilakukan oleh siswanya, terutama tindakan siswa yang kemungkinan melanggar sebuah aturan yang ada di sekolah. Nah, salah satu tindakannya itu ya kita melakukan selayaknya guru lah, bukan seorang petinju. Oke? Kita ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, mungkin lebih baik kayak kita umpamanya gini. Ketika kita mendidik anak kita, apakah kita harus menggunakan tindakan kekerasan? Yang jelas tidak dong, karena itu akan menyakiti seorang anak kita. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Seorang siswa itu harus dididik dan dibilang ya jangan dilakukan sebuah kekerasan karena akan bertimbal balik kepada kita sendiri. Bukan saya menuntut seorang guru itu harus benar-benar sabar atau gimana, tapi kan selayaknya guru itu harus pantasnya ketika ada siswa yang melanggar, lebih baik kayak ya dibilangin terlebih dahulu, jangan sampai adanya sebuah kekerasan sampai melukai siswa. Jadi guru itu kita harus berperan penting, intinya dalam sebuah pendidikan itu jangan baperan. Apa-apa siswa melakukan kesalahan, fisik mainnya. Santai aja, yang penting kita dibilang jangan terlalu keras lah kepada siswa. Nanti yang ada timbal baliknya kepada kita sendiri. Seperti yang terjadi dalam dunia Konoha ini. Gitu Bang Agis. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya gimana di dalam dunia pendidikan itu kadang seorang guru itu motivasi seorang guru dan seorang tenaga pendidik supaya kita ini sebagai seorang guru tidak baperan terhadap siswa. Apa motivasinya gitu? Terus gimana cara mengupayakan apa yang dilakukan oleh seorang guru nanti ketika menghadapi siswa yang begitu nakal atau gimana? Sebagai seorang guru kan supaya harusnya jangan baperan, ya enggak, harusnya kita berperan gitu yang lebih baik. Gimana cara mengatasinya? Silakan Bang Anam. Jadi gini Bang, untuk mengatasi seorang siswa yang dibilang keterlaluan lah nakalnya, kita itu sebagai guru harus memiliki sebuah prinsip, atau dibilang ya kita adalah cara untuk memotivasi diri kita sendiri supaya tidak terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan, atau dibilang ya melenceng lah sampai melakukan tindakan-tindakan yang baperan gitu. Nah, untuk motivasi itu sendiri itu kan terletak pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita senang kita lakuin, apa yang tidak membuat kita senang jangan sampai kita lakuin gitu. Kita itu seorang pendidik yang jelas itu harus tahu bakalan ada nih siswa yang dibilang tidak sejalur dengan kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi siswa tersebut? Yang jelas kita tahu yang namanya
orang atau dibilang siswa yang bandel itu kan pasti kalau dilakukan sebuah kekerasan, sebuah tindakan-tindakan oleh guru, pasti itu bakalan bukan berubah tapi tambah parah. Nah, terus untuk memperkuat kita seorang pendidik supaya berperan dalam sebuah pendidikan itu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang positif. Sekiranya itu bisa membuat siswa-siswa itu terpukau kepada kita sendiri. Misalnya kayak, wah guru ini nih, gimana ya menurut saya, dia baik, pinter, cerdas. Dibilang dia bisa mendidik saya seperti ini dengan menggunakan hal-hal yang baik, bukan menggunakan sebuah tindakan-tindakan yang dibilang wah parah gitu intinya. Cukup kita dengan omongan saja mungkin itu bisa atau dibilang kemungkinan besar untuk merubah seorang siswa, bukan dengan tindakan-tindakan. Kan ada seorang siswa yang dibilang kayak habis dimarahin ini itu dilakukan sebuah tindakan atau dibilang tamparan dari seorang guru, tambah berontak dia tuh, bukan tambah berubah tapi tambah memberontak, dibilang melawan sehingga melawan guru itu. Nah banyak kan terjadi kasus-kasus seperti itu kan. Tapi ada nggak sih kayak kasus-kasus ini siswa diomongin secara baik-baik tapi siswa ini malah membangun? Jarang terjadi itu tuh. Malah yang ada siswa ini ketika dia udah lulus atau dibilang udah sukses, mungkin dia akan mengerti apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama yaitu kayak, wah guru ini nih sabar banget nih ngajar saya ini dengan tindakan yang baik-baik, yang berperan penting. Dia dibilang dia adalah salah satu contoh guru yang baik untuk saya tiru. Mungkin bisa gitu. Kalau tindakan sebuah kekerasan, dibilang guru dengan mengikuti emosinya, dengan mengikuti perasaannya yang dibilang amburadul gitu, nanti kan yang ada malah siswa itu kan kayak, apa sih kok guru mainnya kayak gini, apa sih, udahlah males banget guru kayak gitu. Yang ada malah memberontak ujung-ujungnya. Jadi menurut Mas Anam ini guru itu harus mempunyai prinsip untuk mengatasi guru itu supaya tidak baperan. Tapi emang guru itu gini Mas Anam, guru itu tidak semudah itu mempunyai prinsip. Kadang guru itu mempunyai karakteristik yaitu fundamentalis. Artinya guru itu kadang sekarepe dewek konon lamun jare wong Cirebon sih, mungkin ya beli tidak gimana ya, ibaratnya guru itu selalu mengikuti hawa nafsunya gitu. Kadang mau sabarin, kadang jadi diri kita enggak begitu sabar gitu ya kan. Ya gimana apa adanya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu mengikuti hawa nafsu gitu. Jadi seperti itu Mbak Anam. Silakan. Nah untuk guru-guru yang seperti itu, dengerin nih, kita itu seorang guru, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Karena seorang guru pasti akan menikmati dibilang sebuah susahnya seorang siswa. Tuh, ketika kita hanya mengikuti emosi kita, lebih baik kita jangan menjadi guru. Karena apa? Itu tidak akan membuat generasi emas, tapi malah menghancurkan. Bukannya saya di sini gimana ya, cuman itulah yang terjadi, banyakan yang terjadi. Kayak seorang guru melakukan tindakan kekerasan, tapi apa yang terjadi? Seorang siswa malah tidak akan mengenang seorang guru dan tidak akan dibilang kayak dapat cerminan dari seorang guru tersebut. Yang ada malah siswa mengingatnya sebuah kejadian yang dibilang gak enak pada dia gitu. Nah ketika guru yang hanya mengikuti emosinya, mengikuti hawa nafsunya, tidak selalu baperan dalam apa yang dilakukan siswa, yang ada apa? Nggak ada apa-apa, intinya gitu. Nggak ada manfaat buat siswa, nggak ada manfaat buat dia. Apa sih yang kalian marahin, apa sih yang kalian lakukan kepada siswa itu sehingga siswa itu membuat kita memberontak terhadap kita itu. Oke Mas Anam. Tapi kan begini Mas Anam, di sisi lain kadang seorang guru pun gimana ya, seharusnya orang itu menilai, mengukur parameter kesalahan antara guru dan siswa gitu. Kadang enggak semuanya kesalahan terletak pada di guru, tapi kadang di siswa juga kan gitu. Jadi untuk pendapat Mas Anam gimana untuk upaya seorang siswa ini artinya
tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa ketika siswanya itu berbuat salah kepada guru. Artinya kan kalau guru kan kadang di zaman sekarang kan banyak yang ditangkep kan ya kan, di viral-viral tersebut banyak guru yang ditangkep karena kekerasan gitu ya kan. Nah ini menurut Mas Anam gimana ini untuk seorang siswanya? Tadi kan Mas Anam menjelaskan tentang gurunya, sekarang untuk tentang seorang siswanya apa yang harus dilakukan untuk seorang siswa kepada guru yang berbuat salah? Ini intinya Bang Agis ini bertanya kayak apa sih seorang siswa yang harus dilakukan ketika dia berbuat salah dan dilakukan sebuah tindakan kekerasan terhadap dirinya gitu. Nah, menurut saya bagi seorang siswa itu ya siswa juga apa ya dibilang salah satu penyebab adanya sebuah laporan yang terjadi sekian banyaknya yang sekarang lagi booming, yang apa katanya dibilang guru itu ditangkap karena siswa ini ya kan. Nah, itu kan salah satu terjadi itu kan karena siswanya. Nggak mungkin dong guru ngelaporin dirinya kepada pihak berwajib karena dirinya melakukan sebuah kesalahan. Nah, untuk siswanya juga mungkin siswa sekarang Gen Z ya kayaknya, apa-apa baperan, apa-apa wadulan gitu. Nah, itu kan salah satu penyebab dibilang kayak jeleknya itu seorang pendidik mungkin ke situ ya. Karena apa-apa yang dilakukan guru mungkin walaupun itu hal sepele tapi dianggapnya besar. Dia belum tahu ketika zaman dulu mungkin ya ketika seorang guru melakukan sebuah seorang siswa melakukan sebuah kesalahan dan dilakukan sebuah tindakan oleh gurunya, tapi mereka tetap fine-fine aja tuh di situ tuh. Tidak ada laporan ke seorang pihak berwajib, seakan-akan dia mengakuilah kesalahan dia ya, siswa tersebut tuh. Nah, itu kan salah satu penyebabnya kenapa sih seorang guru itu tercap jelek itu kan karena laporan-laporan siswa yang dibilang kepada orang tuanya itu kan seakan-akan guru ini melakukan sebuah tindakan kekerasan tanpa penyebab gitu. Dia bercerita mungkin ya ke orang tuanya hanya ya si guru ini berbuat kekerasan lah terhadap saya tanpa memberitahu sebuah kesalahan dianya sendiri gitu mungkin situ. Terus juga kayak gimana ya? Ya kita juga seorang siswa itu kan harus dibilang mengerti. Nggak mungkin dong ada seorang orang tua yang ingin berbuat kasar kepada anaknya sendiri tanpa penyebab gitu kan. Nah, ya guru juga seperti itu. Nggak mungkin guru tiba-tiba nampol, tiba-tiba ngaplok seorang siswa tanpa adanya penyebab kan. Mungkin ada aja kesalahan kita yang tidak kita sadari gitu. Jadi buat seorang siswa itu jangan gampang baperan dong. Apa-apa wadul kita tanganin sendiri. Masalah kita sendiri yang tanganin kita sendiri, jangan bawa-bawa orang tua. Oke, terima kasih untuk Mas Anam untuk pematerinya. Kira-kira di akhir podcast Close the Door ini, Mas Anam ini harus memberikan kesimpulan. Artinya guru itu harusnya sebagaimana dong peran seorang guru ya kan. Jadi berperan atau baperan ya enggak. Dan seorang siswanya juga seperti apa. Silakan Mas Anam untuk memberikan kesimpulan dan motivasi untuk guru yang di zaman sekarang ini. Oke. Nah, Bang Agis, mungkin sedikit aja sih motivasi buat seorang guru dan siswa tentang adanya berperan dan baperan dalam konteks ini. Yaitu peran guru itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, motivasinya itu simple aja sih. Jangan terlalu baperan terhadap apa yang dilakukan siswa dengan kesalahannya, dan buat siswa jangan terlalu baperan juga apa-apa dibilangin sana sini tanpa adanya pengetahuan yang jelas dari apa yang dilakukan guru tersebut itu. Jadi jangan lupa cari tahu dulu sebelum bertindak. Oke, terima kasih Bang Anam. Kali ini tutup dalam podcast Close the Door ini. Oke. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.